Oke teman-teman, kali ini saya akan berbagi tutorial. Banyak teman-teman yang bertanya di luar atau di komunitas, bagaimana sih cara memilih part komputer yang sesuai budget, yang bisa optimal. Jadi terkadang kan kita takut ini punya uang, mestinya kan untuk beli komputer ini bukan 100-200 ribu ya uangnya, pasti kan jutaan. Nah, takut ini ceritanya nanti dapat komputer dengan spesifikasi yang tidak bagus atau kurang maksimal dengan budget yang kita punyai. Takutnya nanti dibohongi juga sama orang, kan kan seperti itu ya yang terjadi di lapangan lah, di luar. Atau mungkin kita beli ke toko komputer tapi juga kurang maksimal hasilnya, tidak sesuai dengan harapan kita, seperti itu. Jadi kali ini saya akan membahas tips seperti apa caranya. Jadi cara memilih part komputer ya, cara memilih part komputer itu baik memilih part komputer PC gaming atau untuk editing video. Tapi kali ini saya fokuskan ke arah cara memilih part komputer PC gaming. Oke teman-teman, seperti itu kira-kira yang akan saya bahas di sini. Jadi pastikan teman-teman sebelum lihat video saya ini subscribe dulu dan like, nanti komennya terakhir saja setelah melihat video ini. Oke, yang pertama-tama yang perlu teman-teman perhatikan adalah dalam merakit atau memilih part komputer PC gaming adalah budget dulu. Teman-teman punya anggaran berapa saat ini, karena budget itu adalah sangat penting. Dan yang kedua adalah teknologi atau produk terupdate yang akan dibeli ya. Dan terakhir adalah kondisi barang yang mau dibeli, itu teman-teman pilih baru atau bekas. Yang jelas kalau bekas lebih murah, sekitar ya range antara 50-70% lah terhadap harga baru. Oke, seperti itu ya teman-teman. Setelah tiga kondisi ini teman-teman sudah pastikan mau beli yang baru atau bekas, selanjutnya teman-teman harus memilih prosesor, motherboard. Nah, ini adalah komponen komputer ya, desktop. Prosesor, motherboard, terus memori dan VGA. Selanjutnya ya pilih media penyimpanannya, itu pakai HDD, SSHD atau SSD. Yang keenam ya power supply, itu sangat penting. Dan yang ketujuh casing, itu ya cuman penampilan luar saja. Nah, sama nomor 8 monitor, ada yang 60 Hz, 144 Hz. Ini yang 144 biasanya untuk gaming ini ya, yang 60-70 untuk konvensional. Dan selanjutnya ya keyboard, mouse, sama speaker headset lah. Oke, saya buatkan sheet dulu di Excel untuk menghitung nanti budgetnya berapa per part komputer sesuai dengan spek, maksimalnya berapa, nanti biar gampang kita menghitung secara nyata ya. Jadi bukan berdasarkan angan-angan saja. Dan ini hitungannya nanti langsung otomatis terjumlah tanpa lewat kalkulator lagi. Jadi teman-teman bisa langsung menyaksikan secara langsung di video ini secara real lah, ibaratnya biar sama-sama enak kita membahasnya. Oke, saya atur dulu seperti ini. Oke, kayaknya mode seperti ini sudah cukup ya, ada 11 item. Terus budgetnya saya kurang lebih 13 juta lah ya, mungkin kurang lebih 13 juta, saya nggak tahu ini, saya ngarang saja ini angka 13 juta ini untuk
untuk satu set komputer siap pakai ya. Saya nggak tahu ini cukup apa enggak, yang jelas saya kasih anggaran budget kurang lebih 13 juta. Apakah cukup nanti angka 13 juta ini untuk spek komputer gaming yang kekinian? Nah, yang kekinian dengan asumsi barang yang saya beli adalah baru semuanya ya, asumsinya baru semuanya. Dan karena baru, kenapa? Karena ada garansi di situ. Garansi biasa antara 1 tahun sampai 3 tahun tergantung part komputernya, seperti itu. Oke ya, ini sudah saya buat sheetnya. Kalau teman-teman pilih barang bekas nggak apa-apa, silahkan, tapi pastikan kualitas dan garansinya sudah terjamin. Oke, selanjutnya saya akan memilih part komputer. Kali ini saya biasa belanja di rakitan.com. Di sini website saya waktu berbelanja, maaf ini bukan endorse ya, ini memudahkan saja saya memberikan tutorial. Kebetulan ada website yang bisa saya akses online dan harganya real, update juga. Jadi saya pakai website ini sebagai contohnya. Saya pengen memilih prosesor dengan teknologi terakhir paling update, yaitu generasi 9 LGA soket 1151 ya. Di sini ada generasi 6, ada generasi 7, ada generasi 8, ada generasi 9. Jadi Core i3 itu juga ada generasi 6, 7, 8, 9. Nah, kebetulan karena terakhir generasi 9, maka saya akan merakit komputer dengan spesifikasi teknologi terakhir, yaitu generasi 9. Saya ambil saja yang Core i5 ya, 9400F. Kenapa F? Karena F lebih murah dibanding yang tidak ada F nya, simbol F nya. F itu artinya tidak ada VGA internalnya. Jadi memang kan kita nanti rencananya ngerakit tuh pakai VGA eksternal ya, VGA eksternal. Jadi ada tambahan VGA lagi, kita tidak membutuhkan VGA internal. Jadi saya rasa pilihan prosesor Intel dengan simbol kode terakhir F itu sangat cocok, karena kita tidak membutuhkan VGA internal. Oke, pilihan saya kurang lebih jatuh pada i5 9400F ya, seperti ini ya, dengan harga kurang lebih 2 jutaan lah ya. Seperti itu, teman-teman bisa lihat sendiri di situ harganya seperti ini. Dan ini menurut saya prosesor yang paling hebat di generasi i5 pada saat sekarang ini. Saya masukkan saja, saya copy paste saja, langsung muncul harganya seperti ini. Selanjutnya saya akan memilih motherboard ya. Motherboard yang cocok dengan prosesor ini seperti apa? Karena memang untuk soket 1151 ini motherboardnya itu terbagi jadi dua. Jadi untuk generasi 6 sama 7 itu pakai motherboard dengan chipset 1 yang berawalan 100 110 gitu, atau berawalan 250 lebih 250 lah, seperti itu. Jadi chipset dengan awalan 100 dan 200 itu untuk generasi prosesor 6 dan 7. Tapi untuk chipset yang berawalan 300 itu H310 atau Z370 atau Z380 itu pakai prosesor generasi 8 dan 9. Oke, seperti itu ya. Jadi seperti apa motherboard yang mau saya beli kali ini? Saya ingin pakai motherboard Asus. Tapi saya
tidak mematok ini harus dipilih ya, silakan teman-teman pilih saja sesuai dengan selera dan apa ya, dan keyakinan sendirilah pilih motherboard apa, silahkan. Nah, saya pilih dari beberapa motherboard ini karena rencana saya nanti memorinya cuman saya pakai 16 GB. Jadi saya pilih motherboard yang harganya murah dulu, nanti kalau memang ada budget sisa saya mau tambah up motherboard itu. Slotnya ada 4 ya, tapi kalau untuk sementara 2 slot saja sudah cukup. Nah, ini motherboardnya Asus Prime H31M ya, R2.0. nah, seperti ini slot PG, slot memorinya ada 2. Oke ya. Oke, jadi saya ambil motherboard ini karena motherboard ini saya rasa low budget lah, sudah mencukupi lah untuk prosesor itu, karena kan prosesor ini memang locked ya, tidak bisa di overclock, jadi tidak butuh motherboard yang apa ya, yang ekstrim seri Z, nggak perlu, cukup seri H saja. Oke, saya dapat motherboard ini. Selanjutnya memori. Nah, bagaimana cara memilih memori? Nah, kita lihat dulu prosesor sama motherboard tadi. Nah, kita lihat dulu ya di motherboard. Nah, di motherboard ini kalian harus lihat spesifikasi detailnya dulu. Motherboard itu seperti apa? Nah, ini kan sudah support ini sampai chipset generasi 9 ya, prosesornya sampai generasi 9 dia sudah support. Terus memorinya itu sampai 2666 ya, sampai chipset 266 itu DDR4 itu jika prosesornya menggunakan 6 core. Nah, kalau teman-teman lihat yang paling bawah sendiri, nah, support sampai DDR4 266 itu jika prosesornya 6 core ya, nah itu atau di atasnya. Nah, jadi kalau nggak sampai 6 core prosesornya itu cuma 2400. Kita cek dulu prosesor yang kita pakai tadi iFast 9400F itu berapa core prosesornya ya. Nah, bisa dilihat sendiri core-nya ada 6 teman-teman ya, dan thread-nya ada 6. Jadi prosesor iFast 9400F ini adalah prosesornya ada 6 ya, core-nya ini ya. Oke, jadi artinya kita lebih baik memilih memori dengan tipe DDR4 2666 ya, seperti itu ya. Oke, jatuh ke memori yang mana? Nah, kapasitasnya 16 GB, dual channel. Kalau dual channel berarti 2 kali 8 ya, supaya bagus kerjanya. Dual channel ya, 2 kali 8 dengan frekuensi kurang lebih 2666 ya, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita lihat saja, kita short saja, Ctrl F saya biar enak, nggak melototin tulisan banyak ini. Harganya yang ya tidak terlalu mahal lah, dan kualitasnya juga bagus. Ntar saya akan memilih memori yang 2 kali 8 2666 kita lihat teman-teman ya, saya masih bingung ini karena anggarannya juga mepet. Satu set ini ceritanya 13 juta satu set, saya harus pintar-pintar milih dulu. Oke, kayaknya saya akan memilih Corsair. Ini memori gaming ya, Corsair sudah terpercaya dalam produknya gaming dan tangguh juga dan awet, tidak ada kendala. Saya ambil yang harga ini kurang lebih 1 jutaan sekian ya. Oke, saya ambil memorinya. Yap, sudah dapat memori, sudah saya masukkan. Selanjutnya saya akan memilih VGA. Nah, VGA ini tidak sembarangan kita bisa ambil ya, bisa beli.
kita bisa pilih. Karena apa? Karena harus berhubungan dengan prosesornya juga ya. Prosesornya apa yang kita mau beli. Nah, VGA saya akan memilih Nvidia. Nvidia memang terkenal untuk gaming itu dia bagus, stabil dan performanya bagus. Nah, seperti itu. Tapi AMD juga bagus, sama-sama bagus, tergantung selera masing-masing ya. Tapi kata orang sih kalau AMD itu buat rendering editing video bagus, kalau Nvidia buat gaming bagus juga, tapi itu ya kata mereka. Kalau menurut saya sebenarnya ya sama aja, tergantung settingan atau dana ya, seperti itulah, tergantung seri yang kita mau pilih. Nah, kebetulan sebagai contoh ini saya memilih Nvidia. Nah, seperti ini ya. Jadi teman-teman kalau mau memilih VGA, kalian cek dulu di aplikasi website Bottleneck Checker. Nah, Bottleneck Checker ini sangat penting sekali, karena jangan sampai kita beli VGA mahal-mahal, ternyata prosesornya nggak mampu mengimbangi kinerja dari VGA tersebut. Akhirnya kan ada bottleneck. Nah, artinya bottleneck, komputer teman-teman tidak bekerja maksimal, percuma kan. Nah, ibarat orang lari dalam satu grup, yang satu larinya bisa 100 km per jam, yang satu larinya cuma 10 km per jam, tapi untuk syarat kemenangan itu harus satu grup nyampe finish bersama. Nah, kira-kira gimana hasilnya ya? Hasilnya nanti 10 km per jam hitungannya, jadinya seperti itulah. Nah, ini VGA yang akan saya uji di Bottleneck dari GTX 1050 sampai RTX 2070. Kira-kira yang mana yang cocok dengan prosesor yang kita rakit ini ya. Oke, saya akan menghitung bottlenecknya berapa. Jadi nanti kalau kita sudah menghitung bottlenecknya ini, maka kita akan bisa memilih VGA yang paling cocok dengan prosesor ini ya, tentunya dengan budget yang sesuai dengan yang kita punya ya. Oke, seperti ini. Saya akan masukkan dulu data-data parameter yang akan kita rakit komputernya. Oke, saya tambahin dulu karena kurang tadi. Oke, selanjutnya setelah saya masukkan seperti itu, ini prosesor yang saya pakai ya, i5 9400F ya, generasi 9 Intel. CPU nya i5, tulis saja 9400. Nah, disitu muncul 9400F. Nah, seperti itu. Oke, untuk semua tab yang saya buka, saya pilih prosesornya itu semua ya, teman-teman. Jadi ini cara untuk membandingkan ya, jangan sampai teman-teman salah memilih VGA karena prosesor teman-teman yang teman-teman pilih itu speknya sekian, VGA nya sekian, jadi nanti harapannya dengan budget sekian hasilnya bagus, ternyata malah kacau balau karena terjadi bottleneck di mana-mana. Nah, seperti itu. Jadi kali ini ya, program saya ini memang merakit PC ya. Jadi cara memilih part komputer PC gaming, nah, cara merakit komputer dengan baik dan benar itu nanti, yang penting partnya ini dapat dulu ya. Nah, seperti itu. Ini setelah semua prosesor parameternya sudah saya masukkan, saya sekarang memilih VGA yang mau kita sandingkan dengan prosesor itu. Tentunya VGA ini berbeda-beda, ada GTX 1050, 1050 Ti, 1060, 1070 sampai RTX ya. Seri RTX ini yang ray tracing ini yang terbaru, seri terbaru sampai 2070. Oke, saya coba dulu ya. Oke, saya masukkan satu-satu dengan spek yang kita susun tadi, yaitu memorinya 16
giga. Oke, saya masukkan dulu satu-satu. Teman-teman harap bersabar dulu. Proses ini sedikit membosankan karena gambarnya cuma sekian. Saya cepatkan saja ya videonya, dan saya coba juga yang RTX 28 itu yang seri terakhir. Seperti apa hasilnya? Oke, semua parameter sudah kita masukkan. Sekarang tinggal kita calculate ya, kita eksekusi ya. Ini adalah bagian yang paling seru. Yang paling seru ini adalah bagiannya, karena di sini kita akan bisa melihat hasilnya. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen merakit komputer seperti ini caranya, jangan takut merakit komputer, tapi sisakan anggaran kurang lebih 10%. Untuk apa ya? Untuk biaya kirim, atau kalau ada kendala teman-teman bisa minta tolong orang lain atau toko komputer untuk merakitkan. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jangan dipres kalau menurut saya, karena takutnya nanti ada hal-hal yang di luar dugaan. Tapi kalau teman-teman sudah yakin dan sudah berpengalaman dalam merakit komputer, silahkan, tidak apa-apa, dan mungkin tidak perlu ongkos kirim karena lokasi toko-toko teman-teman sudah dekat, lokasi rumah dekat dengan toko-toko. Silahkan, apa ongkos kirim, kalian belanja sendiri. Ini adalah hasil dari 1050 disandingkan dengan 940. Dengan hasil VGA nya terlalu rendah, terlalu payah lah, jadi bottlenecknya 100%. Jadi pasti kalau pakai VGA ini nanti kalian pasti akan kecewa. Oke ya, jadi bottleneck 100% itu ya sangat tidak recommended sama sekali, sangat mengecewakan. Oke, kita lihat lagi VGA yang lain, yang 1050 Ti berapa bottlenecknya. Kita akan tulis satu persatu ya, seperti ini. 1050 Ti ya, bottlenecknya berapa ini? 97%. Keterangan graphic card is too weak, terlalu payah graphic cardnya. Jadi ini prosesornya memang bagus berarti, jadi prosesornya sangar ini. GTX 1050 Ti saja masih dianggap terlalu payah terhadap prosesor ini. Oke, selanjutnya ke 1060 berapa kira-kira bottlenecknya. Kita lihat ke bawah ya, berapa ini? 5% bro, 4,87%. Oke, jadi ini sudah lumayan bagus, sudah di bawah 10% lah, sudah bagus. Ini akan bekerja together, will work great together lah. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke GTX 1070. Seperti apa 1070? Kalau kita cek berapa bottlenecknya, tapi jos lagi ini 0,72%. Wah, ini paling bagus ini kayaknya. Ini saya jarang sekali lihat bottleneck sekecil ini. Jadi i5 9400 ini bagusnya disandingkan ke 1070, tapi nggak tahu, nanti kita lihat harganya dulu juga dari beberapa yang kita uji ini. 1070 Ti bottlenecknya naik jadi 5, berarti ini 1070 Ti ini terlalu bagus terhadap prosesor. Jadi prosesornya kurang besar lagi, kurang bagus lagi untuk mengimbangi 1070 Ti ini. Tapi nggak apa-apa, ini masih 4%, artinya masih bagus lah. Tergantung nanti game yang dimainkan seperti apa optimalnya, gimana kan yakin punya karakteristik sendiri-sendiri. Oke, 1650 itu bottlenecknya 11,52% ya. Oke, terus your graphic card is too weak. Terlalu payah graphic cardnya terlalu payah. Oke ya, seperti itu. Jadi lebih
masih bagus prosesornya. Oke, selanjutnya kita ke 1660 itu masuk 0,9% juga. 0,9% itu juga bagus, mirip 1070 0,72%. Ini mantap ini. Selanjutnya kita ke 1660 Ti. 1660 Ti itu seperti apa? Nah, 3% ya, 2,81%. Jadi ini juga bagus juga, 2,81%. Nah, bagus juga. Oke, sekarang kita lanjut ke RTX. Gimana dengan RTX kira-kira hasilnya? Ini grafik-grafik yang kelas mahal ini. RTX ini bottlenecknya berapa? Oh, 9%. Jadi artinya memang prosesornya bisa mengimbangi, tapi kalah cepat sedikit lah, kurang lebih kalah cepat sedikit. Nah ya, 8,24% ya. Kalau RTX 2070 seperti apa kira-kira? Ya, 2070 kita lihat dulu. Wah, tambah naik, berarti 14%, 13,64. Nah, jadi grafik cardnya terlalu mantap. Nah, prosesornya terlalu rendah. Oke, sekarang 2080 RTX. Ya, ini pastinya lebih parah lagi nih bottlenecknya ini. Nah, karena prosesornya kurang kuat untuk mengimbangi VGA ini. Ya, 21 dah. Nah, prosesor is too big. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya hasil rekapan kita. Jadi kita punya sekitar berbagai referensi, ada 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 VGA yang sudah kita uji. Tergantung kita pilihannya, kita mau jatuh kemana. Oke ya, saya tandai dulu ini kira-kira sasaran kita yang kita mau beli. Ya, ini sasaran kita untuk kita beli ya. Saya pengennya yang di bawah 5% saja yang saya mau beli bottlenecknya. Jadi ada GTX 1060, 1070, 1070 Ti, 1660, 1660 Ti. Dari 5 VGA ini kita akan lihat nanti harganya sesuai budget itu yang mana, kan seperti itu ya teman-teman ya. Oke, langsung saja. Berarti sekarang kita menuju ke sheet Excel dan kita cari dari beberapa VGA tadi yang budgetnya yang cocok lah. Kali ini saya akan survei harga dulu yang 1060 GTX 1060. Biasanya harga seri yang paling rendah itu yang paling murah biasanya ya, karena dari beberapa VGA tadi itu yang 1060 itu jadi 5 ya, 5 VGA tadi itu yang paling murah, hanya 1050 paling rendah speknya. Oke, saya ambil yang itu berapa dia, 2,5 ya, 2,5 ya, ya 2,5an, iyalah 2 jutaan lah. Mungkin saya cari yang merek lain lagi, apa ya, juga 1070 lebih mahal, 1070 ya lebih mahal. Kita lihat saja ini ya teman-teman, lihat sendiri harga 1060 1070 ya dah. Terus RTX nya juga 2070 2080 2060, yang GTX 1650 1660 1660 Ti. Silahkan teman-teman lihat di sini. Nah, ini saya lagi browsing juga, ini harganya lumayan mahal ini. Kayaknya dengan budget sisa sekitar sedikit tadi, kalau dipaksakan di VGA nya di up terlalu boros, nggak akan cukup uangnya. Jadi saya jatuh di mainly. Nah, mainly GTX 1060 yang 6 GB 2 fan. Oke, seperti itu. Selanjutnya setelah kita dapat VGA, kita menghitung SSD dulu ya.
kita pilih SSD storage-nya karena ini sudah generasi 9, sudah untuk gaming, jadi butuh kecepatan storage yang tinggi supaya nanti takutnya bottleneck kalau menggunakan media penyimpanan yang konvensional yang pakai disk. Oke, kali ini saya mau cari yang harga sekitar hampir 2 jutaan lah, yang 1 tera. Nah, kalian bisa cek sendiri SLC, MLC, TLC. Nah, biasanya yang merek dengan teknologi namanya SLC itu mahal, MLC agak murah, TLC yang paling murah. Ini saya TLC ya teman-teman. Nanti lihat saja di Google saja, di browsing saja apa itu SLC, MLC, TLC, silahkan teman-teman. Tapi untuk penggunaan rumah ini saya pakai yang tipe TLC saja. Ini 1 tera, sudah RGB, lebih murah, dapat sekitar 1,9. Oke, sudah cocok lah kalau untuk penggunaan rumah, tidak terlalu ekstrim ya, beda kalau dengan server, harus minimal MLC. Oke, selanjutnya setelah kita dapat beberapa part di atas, selanjutnya kita menghitung berapa sih daya yang dibutuhkan untuk mensuplai ini. Nah, ini tidak sembarangan teman-teman, kita harus menghitungnya juga. Kebetulan di internet itu ada beberapa situs yang menyediakan untuk menghitung ini Seasonic, saya coba, tapi lambat ini ya, lambat lah Seasonic ini, nggak tahu ini internet saya yang lambat atau memang webnya ini lagi bermasalah, lambat. Saya coba website yang lain aja. Cooler Master biasanya nyediain juga, karena dia juga jualan power supply. Ya itu, oke, Cooler Master. Oke teman-teman, jadi teman-teman harap hati-hati kalau mau merakit komputer. Pastikan teman-teman melihat video ini dan tanyakan di bawah komen jika teman-teman merasa bingung. Oke, seperti ini saya akan memasukkan parameter part yang sudah kita susun tadi. Saya pakai Intel ya, iPad. Oke, Core i5 9400F. Terus motherboardnya ini tipenya micro ATX. Nah, bisa dilihat M nya kecil, ATX atau micro ATX. Oke, kalau teman-teman bingung mana ini ATX atau micro ATX, nah, bisa dilihat saja di websitenya motherboard. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya setelah kita dapat jenisnya motherboard, selanjutnya CPU ini ya, kita kali dulu MATX. Oke, terus GPU nya kita 1060, GTX 1060. Oke, kita pilih 1060. Oke, RAM-nya itu 8 GB DDR4 kali 2, kita isi 8 ya, 2. Oke, terus SSD nya ya pakai yang 500 sampai 1 tera lah, tadi kan saya pilih 1 tera. Untuk HDD nya dibiarin saja, nggak kita pilih. Optical drive nya biarin aja, nggak kita pilih. Oke, kita lihat rekomendasi PSU yang disarankan oleh Cooler Master ini apa, 311 watt. Jadi kebutuhannya 311 watt. PSU nya apa ini yang cocok? Oke, dari beberapa itu ada yang 450 watt ya, 450-an lah yang dipilih. Oke, saya akan mencoba mencari PSU yang merek Cooler Master sesuai webnya itu, karena dia sudah menghitung, jadi kita tinggal mengikuti saja. Sebentar, Cooler Master.
Cooler Master ini mana ini Cooler Master? Oke, nanti saya akan cari Cooler Master yang MWE 450 watt versi 280 plus ya. Saya cari yang 80 plus, yang efisiensinya 80 plus, biar nggak panas juga, akhirnya juga awet dan tidak boros listrik. Mana ya, mana. Oke, kayaknya ini kayaknya G8 dah itu. Oke, sip. Ini ya teman-teman ya. Oke, saya copy dulu, saya taruh di sini. Yap. Ya. Oke, sekarang sisa berapa uangnya ini ya? Ya, sisa sekitar 2,7 jutaan ya. Aduh, ngepres Mas Bro ngepres. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut saja sebisanya. Selanjutnya kita beli casing saja. Casing dulu, kita mau cari casing yang lumayan besar, tidak terlalu kecil, biar enak dilihat juga dan tidak terlalu panas di dalam. Nanti komponen bisa lebih awet juga dan bisa lebih rapi penataan kabelnya. Oke, casing saya pengen ambil saja Sades Triton plus 3 fan RGB. Nah, sudah ada 3 fannya, jadi tidak perlu beli fan lagi, sudah ada, jadi kelihatan bagus karena RGB ya. Casing zaman now untuk gaming biar kelihatan mantap dilihatnya, kelihatan berkelas meskipun harganya nggak terlalu mahal, sekitar 620 ribuan. Oke, saya masukkan dulu casingnya, harganya 620 ribu seperti ini ya penampilannya casingnya. Oke, saya masukkan dulu harganya ya, sisa berapa ini ya, 2,1 juta. Waduh, mepet bro. Jadi memang kenyataannya seperti ini. Saya rakit di tahun 2020 di bulan Mei ya, bulan Mei 2020, tepatnya tanggal 30 Mei. Seperti ini, harga terupdate untuk spesifikasi seperti ini komputer ya. Oke, selanjutnya saya milih monitor karena budgetnya sudah tipis. Saya nggak berani ambil monitor yang gaming yang 144 Hz, nggak mungkin dengan harga segitu. Jatuh ke Samsung saya ya, Samsung yang curve yang 24 in, itu sudah saya pakai dan hasilnya bagus. Kebetulan saya punya tempat usaha juga pakai monitor Samsung ya, yang curve ini 1,5 jutaan, sama pakai ViewSonic yang 144 Hz yang harganya dulu saya beli 2,6, sekarang harganya 3 jutaan, sekarang sudah naik lagi, dulu masih promo. Jadi harganya sudah hampir 2 kali lipat ya. Itu pelanggan saya waktu main, pengalaman mereka itu kayak nggak ada bedanya antara Samsung Curve yang 24 in sama ViewSonic yang 144 Hz 24 in juga, itu nggak ada bedanya. Memang kemampuan mata seseorang mungkin berbeda ya untuk membedakan respon rate-nya dari monitor. Oke, lanjut saja. Sekarang sisa sedikit, saya harus beli headset dan mouse keyboard. Oke, ini barang murah, jadi karena bisa diganti sewaktu-waktu karena budgetnya nggak terlalu banyak. Jadi yang paling utama tadi adalah part komputer. Kalau yang ini kan tambahannya bisa dibeli lagi, di-upgrade lagi kalau ada uang. Oke, saya jatuh di Fanatec HG10. Ini saya sudah pakai headset ini, bagus, kualitasnya mantap, sudah 50 mm
diameter speakernya, jadi mantap suaranya, gaspol pokoknya. Terus saya pilih mouse keyboard yang satu set saja karena budgetnya sudah tipis. Saya pengennya A4 Tech. A4 Tech itu sudah merek gaming lah, sudah biasa dipakai untuk keperluan gaming dan kualitasnya sudah teruji juga, meskipun belum mekanikal karena anggarannya uangnya sekitar 300 ribuan kalau beli mouse sama keyboard yang kualitas gaming yang mekanikal, sama yang mouse sampai refreshnya 1000, sample rate-nya itu 1000, itu enggak mampu ya. Saya ambil yang standar saja tapi tidak kemurahan juga, kualitasnya juga tidak jelek. A4 Tech sudah sepaket mouse sama keyboard. Oke, jadi uang sisa 109.000. Oke teman-teman, 109.000 sudah. Ini 109.000 itu ya dibelikan es dawet sama cendol sama pecel pincuk sudah cukup mantap, karena sudah capek keliling-keliling toh, cari part komputer seperti ini ya. Seperti itu teman-teman, kurang lebih ya. Ini teman-teman dari beberapa penjelasan saya yang di awal tadi, mungkin teman-teman tidak setuju atau ada yang salah dari saya ya, mungkin silahkan lah komentar di bawah apa yang salah, nanti sama-sama kita belajar, karena belum tentu yang saya jelaskan ini 100% betul, karena memang untuk memilih monitor sendiri itu sebenarnya lebih detail lagi. Ada yang jenis panelnya VA, untuk editing video itu bagusnya IPS, atau untuk gaming yang versi TN, nah itu ada lagi, itu untuk monitor gaming. Nah seperti itu, ada keyboard harus mekanikal, nanti switchnya pakai yang Cherry MX atau KILH atau apa ya, dan mouse nya juga harus seperti apa, sample rate nya harus 1000 atau DPI nya harus sampai 8000 atau seperti apa lah, itu banyak karena tadi anggarannya sudah tipis di belakang ya, karena tersebut sama prosesor VGA motherboard tadi sudah habis banyak, jadi saya tidak menjelaskan ke arah situ. Saya ambil yang sesuai budget, sesuai dengan kebutuhan. Oke teman-teman, seperti itu kira-kira penjelasan dari saya. Jika kalian suka silakan subscribe, like, dan share. Silakan tinggalkan komen jika teman-teman ada pertanyaan atau bingung, nanti saya jawab. Dan terima kasih sudah mampir di channel saya. Oke, begitu saja sekiranya video kali ini. Salam gamer selalu buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.